Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2061 menginginkan semuanya. Cukuplah memberikan hal-hal yang tidak tahu malu ke wajahmu. Kata-kata Lin Yun sangat menyengat Feng Xiaoyu. Bukan hanya dia, tapi semua orang di Villa Pedang Tersembunyi juga ditampar dengan keras. Banyak tetua yang diam-diam memimpin menjadi marah. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menimpa Lin Yun, membuat suasana di Danau Zhangjian menjadi sangat tegang. Sedangkan untuk platform tontonan, sudah lama sunyi, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara apapun. Pada saat ini, bahkan angin pun membeku, dan dunia begitu sunyi hingga membuat orang bergidik. Sangat berani. Tidak ada seorang pun yang begitu sombong di Villa Pedang Tersembunyi, tanpa ampun, dan terus terang mengatakan bahwa semua pedang di Villa Pedang Tersembunyi adalah sampah. Bahkan pedang yang ditempa oleh kakek Feng Xiaoyu pun adalah sampah. Orang macam apa lelaki tua itu? Dia adalah pemilik lama desa pedang tersembunyi. Salah satu ahli pedang terkuat di dunia saat ini. Setelah zaman kemakmuran kuno jatuh, metode penempaan pedang suci tertinggi hilang, kecuali klan Mo yang legendaris, tidak ada yang bisa menguasai metode penempaan pedang suci tertinggi. Hampir semua pedang suci tertinggi yang masih ada hingga saat ini telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini. Misalnya, Cixiao dan Roaster keduanya adalah pedang kuno, tidak ada satupun yang digunakan oleh Villa Pedang Tersembunyi. Namun kakek Feng Xiaoyu adalah seorang tokoh legendaris, ia adalah menantu dari keluarga Mo. Banyak pedang terkenal telah ditempa, dan bahkan beberapa pedang suci Xingyao dapat mencapai kekuatan pedang suci tertinggi. Villa Pedang Tersembunyi masih bisa memimpin aliansi pedang, yang tidak dapat dipisahkan dari orang tua ini. Jika Lin Yun tidak mematahkan pedang Tiangang, tidak peduli betapa sombongnya dia berkata, tidak ada yang akan menganggapnya serius dan hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi masalahnya sekarang adalah Lin Yun mematahkan pedang Tiangang di depan umum. Dia masih berada di alam nirwana, dan dengan bertindak seperti ini, bahkan jika dia tidak mengatakan apapun, dia menamparkan wajah Villa Pedang Tersembunyi dengan keras. Sekarang dia berbicara begitu kasar, semua orang di Villa Pedang Tersembunyi tidak dapat membantahnya, dan kemarahan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Tuan muda, apakah Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun? Apakah ini cukup? Jika tidak cukup, Anda dapat menambahkan beberapa pedang lagi. Lin Yun tidak menunjukkan belas kasihan kepada pihak lain, dan berkata dengan tenang tanpa ekspresi di wajahnya. Apa katamu? Feng Xiaoyu berkata dengan kaget. Ku bilang, jika ini tidak cukup, kamu bisa mengambil beberapa pedang lagi untuk melihat apakah itu sampah. Mata Lin Yun sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ye Qingtian, jangan melangkah terlalu jauh. Feng Xiaoyu marah dan berteriak dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Villa Pedang Tersembunyi tidak berani menyentuhmu? Jika kamu menghina reputasi Villa, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Lin Yun berkata dengan dingin, kamu memiliki temperamen yang buruk. Mengapa aku mempermalukanmu di Villa Pedang Tersembunyi? Mengapa kamu bertanya padaku? Aku sudah memberitahumu sekarang. Apakah kamu puas? Jika kamu tidak puas, aku bisa mencoba beberapa kali lagi. Feng Xiaoyu sangat marah dan wajahnya memerah karena menahan diri. Dia benar-benar marah, tetapi dia tidak bisa membunuh orang lain, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Di bawah tatapan semua orang, saya tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia awalnya berpikir untuk memaksa lawan mengambil inisiatif, dan kemudian memberinya pelajaran dengan pukulan backhand. Tapi dia tidak pernah menyangka pihak lain akan langsung mematahkan pedang Tiangang. Untuk sesaat, saya berada dalam dilema, geram dan tidak berdaya. Feng Xiaoyu menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang, dia pasti tidak bisa mengeluarkan beberapa pedang lagi untuk dicoba lawannya. Jika pedangnya masih patah setelah pengujian lanjutan, Villa Pedang Tersembunyi akan dipermalukan sepenuhnya. Tetapi jika dia menyetujui pihak lain, dia sangat tidak mau melakukannya, dia tidak pernah ingin memberikan kesempatan ini kepada pihak lain dari awal hingga akhir. Pada saat ini, beberapa kata rahasia terdengar di telinganya. Feng Xiaoyu tampak sedikit terkejut, tetapi setelah mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Tuan Muda Ye memiliki kekuatan magis yang luar biasa, yang sangat langka di dunia. Pedang Tiangang belum diredam oleh api bumi. Saya lalai dan membuat Tuan Muda Ye tertawa.
3 hari kemudian, Villa Pedang Tersembunyi akan mengirimkan orang suci lainnya pedang untuk memastikan Tuan Muda puas. Feng Xiaoyu tampak tenang dan melangkah maju. Ternyata belum dipadamkan oleh api bumi. Pantas saja rusak. Oh, apakah kamu percaya? Percayalah, kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa pedang ini patah. Kurasa tidak. Mungkin ada misteri lain. Ada banyak diskusi dari semua sisi, dan Lin Yun dapat mendengarnya dengan jelas. Feng Xiaoyu tiba-tiba menjadi tenang, rupanya setelah menerima beberapa penjelasan dari orang yang lebih tua. Lin Yun tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan pedang Tiangang ini, dia hanya ingin mencari cara untuk melepaskannya. Saya tidak peduli dengan Tiangang, saya hanya ingin tahu apakah saya bisa meminjam pedang tungku, kata Lin Yun dengan tenang. Pipi Feng Xiaoyu sedikit bergetar, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Lin Yundao, kapan kita akan masuk ke dalam formasi?" Menerobos formasi. Feng Xiaoyu tersenyum dan berkata, "Kamu membuat kesalahan. Untuk meminjam pedang lain, kamu perlu membobol formasi, tetapi untuk meminjam pedang tungku, kamu harus mengalahkan pemegang pedang." Pemegang pedang. Siapa? Lin Yun sedikit mengernyit. Jauh di cakrawala, dekat di depanmu. Feng Xiaoyu menjadi tenang sepenuhnya dan menatap Lin Yun dengan ekspresi yang agak lucu. Anda, itu benar. Saya tidak percaya. Anda tidak bisa membuat pedang ini mengenali pemiliknya, kata Lin Yun langsung. Feng Xiaoyu berkata, itu tidak berhasil untuk saat ini, tetapi itu tidak berarti itu tidak akan berhasil di masa depan. Baru saja, Villa Pedang Tersembunyi telah memutuskan bahwa aku akan menjadi pemegang pedang dari pedang perapian. Setelah saya menjadi orang suci, saya akan kembali untuk mengenali tuannya. Jika keturunan keluarga Feng bersedia, Anda bisa menjadi pengguna pedang kapan saja. Aturan ini selalu ada, dan jangan katakan itu saya, Villa Pedang Tersembunyi, mengganggumu. Bahkan para senior di Villa Pedang Tersembunyi tidak dapat melihat kekuatan yang ditunjukkan Lin Yun, jadi mereka tidak berani mengambil risiko membiarkannya menerobos ke dalam formasi. Begitu dia menerobos, pedang itu diambil olehnya. Oleh karena itu, untuk sementara diciptakanlah seorang penjaga pedang, ketika sebuah pedang memiliki seorang penjaga pedang, aturan aslinya juga telah berubah. Jika orang lain menghadapi masalah ini, mereka mungkin tahu bahwa Villa Pedang Tersembunyi tidak ingin meminjamkan pedang perapian kepada orang luar. Kebanyakan dari mereka akan mundur ketika menghadapi kesulitan dan tidak lagi memaksakan diri. Lin Yun berbeda, orang lain punya pilihan, tapi dia tidak punya pilihan. Jika aku mengalahkanmu, bisakah aku mendapatkan pedang tungku? Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap lawannya. Itu benar. Feng Xiaoyu tampak sombong dan mencibir, sejujurnya, saya dipromosikan menjadi Half Saint setahun yang lalu. Sekarang saya berada di puncak King Yuan Half Saint dan dapat memasuki Tao kapan saja. Tahukah kamu bahwa meminjam pedang tidak hanya menentukan siapa yang lebih unggul, tetapi juga menentukan hidup dan mati. Sekali kamu kalah, kamu tidak akan lagi menjadi juara turnamen pedang terkenal. Kamu tidak akan bisa mendapatkan hadiah itu. Jika aku ingin membunuhmu, Sekte Tiandao tidak akan berkata apa-apa. Bisa dikatakan, ketika segalanya telah berkembang sampai titik ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Villa Pedang Tersembunyi tidak ingin meminjamkan pedang perapian. Jika dia terus meminjam pedang, dia tidak hanya akan menyinggung Villa Pedang Tersembunyi, tapi juga bisa kehilangan nyawanya. Tidak mudah bagi Sekte Tiandao untuk menghasilkan seorang jenius. Kembalilah saja dan aku akan menunggu hingga kau dipromosikan menjadi setengah biksu sebelum bertarung denganmu. Kau tidak perlu terburu-buru untuk melawanku. Kesepakatan kita adalah berlaku kapan saja. Feng Xiaoyu sangat percaya diri, dan pihak lain tidak akan pernah berani melawannya sekarang. Dengan mengirimnya pergi sekarang, bahkan jika kekuatan pihak lain menyusul di masa depan, akan ada cara untuk mencegahnya datang ke Villa Pedang Tersembunyi lagi. Selama dia bisa melewati pintu ini, dia tidak akan bisa masuk lagi. Saya bisa mengerti bahwa anak muda itu agak tajam. Apa yang Anda katakan sebelumnya, saya akan memperlakukan Anda sebagai orang yang bodoh dan tidak takut. Ayo pergi. Dalam 1 bulan, Villa Pedang Tersembunyi akan memberi Anda pedang Tiangang baru, dan hadiah kejuaraannya adalah sama. Terkirim. Feng Xiaoyu berkata dengan tenang, kamu masih muda, tapi jangan berpikir terlalu keras. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan jika memenangkan kejuaraan. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap mata, sinar energi suci biru terkondensasi menjadi cahaya pedang yang terang. Cahaya pedang melintasi danau pedang tersembunyi dan langsung terbelah menjadi 2 bagian. Ledakan.
Seluruh danau pedang tersembunyi tiba-tiba bergetar hebat, dan danau itu terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap, mencapai kekuatan Lin Yun dan 10.000 api yang membakar langit. Semua orang berseru, Feng Xiaoyu berdemonstrasi, memperingatkan Ye Qingtian untuk tidak berterima kasih. Jika Anda pergi sekarang, Anda bisa mendapatkan pedang Tiangang dan hadiah kejuaraan lagi, yang dapat dianggap sebagai ketenaran dan kekayaan. Jika kamu terus mencari pedang, itu akan menjadi jalan buntu. Energi suci Qian memenuhi seluruh tubuh Feng Xiaoyu, dan kekuatan semi-suci tersapu, sebuah momentum mengerikan yang menakutkan. Inilah kekuatan dari setengah biksu. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi, Feng Xiaoyu tampak sombong dan acuh tak acuh. Dia menunjuk satu jari dan berbalik untuk pergi. Sangat kejam. Ahli ilmu pedang dari Wastelen Timur terlihat sangat terkejut. Villa pedang tersembunyi benar-benar sempurna dalam pekerjaannya. Liu Shen Wuzu, yang dipaksa sebelumnya, dengan cepat memikirkan tindakan balasan setelah menenangkan diri, dan mendapatkan kembali seluruh wajahnya. Sebagai perbandingan, Ye Qingtian terlalu kekanak-kanakan dan hanya memiliki kesombongan. Dia jelas-jelas melakukan intimidasi, tetapi Anda tidak dapat menemukan jawaban apapun. Di depan rencana orang dewasa, semua tindakan Lin Yun tampak konyol. Pedang tungku ini tidak bisa dipinjam sama sekali. Tunggu sebentar. Dalam keheningan ini, Lin Yun tiba-tiba berbicara dan menghentikan pihak lain. Semua orang tampak terkejut. Mereka telah mencapai titik ini. Apakah Lin Yun masih ingin meminjam pedang? Feng Xiaoyu sedikit mengernyit, kemarahan tiba-tiba muncul di matanya, dan dia mengepalkan tangan kanannya, terlihat sangat tidak sabar. Apakah orang ini benar-benar ingin mati? Ledakan. Dia menjadi marah dan berbalik dengan marah. Saat dia berbalik, angin kencang menerpa dirinya, dan dia merasakan rasa takut jauh di dalam hatinya tanpa alasan. Setelah angin berlalu, terjadi retakan lagi di Danau Zhangjian, namun angin pedang membelah Danau Zhangjian dengan keras. Lin Yun meletakkan tangan kanannya, dan semuanya ada di ujung jarinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Xiaoyu sangat terkejut, dengan ekspresi sangat terkejut di matanya. Tanpa menggunakan seni bela diri apapun, lawannya benar-benar menerobos danau pedang tersembunyi. Sepertinya aku tidak bilang menyerah, kan? Kenapa kamu pergi begitu terburu-buru? Lin Yun menyipitkan matanya dan terkekeh pelan. Meski tersenyum, senyumannya membuat orang bergidik. Akan sangat merepotkan jika harus melawanmu setelah menjadi seorang setengah biksu. Aku tidak bisa menunggu, hanya 3 hari saja. Lin Yundao, saya akan datang ke villa pedang tersembunyi lagi dalam 3 hari. Jangan menolak saya. Bagaimanapun, semua orang di dunia telah mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Anda. Jika saya mengalahkan Anda, saya dapat meminjam pedang tungku. Feng Xiaoyu terkejut, dari mana orang ini mendapatkan keberanian. Lin Yun terlalu malas untuk memperhatikan, berbalik dan pergi. Jangan lupa untuk melunakkan pedangnya saat kamu menempanya kembali. Saya ingin meminjam pedang tungku, saya ingin pedang Tiangang, dan saya ingin hadiah kejuaraan. Saya ingin semuanya. 3 hari kemudian, pedang di tanganku akan menguji seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanah. Lin Yun tertawa dan pergi, menunjukkan kesombongannya. Bab 2062 Saya benar-benar tidak berpura-pura. Matahari terbenam seperti darah, dan malam semakin dekat. Hiruk-pikuk dan gelombang panas di Danau Zhangjian pada siang hari berangsur-angsur mereda, anjungan pengamatan kosong, dan 18 tempat suci Kendo pun ikut pergi. Villa pedang tersembunyi menjadi sepi, namun hingga malam benar-benar tiba, seluruh kota Kongming tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Dojo, kedai minuman, gedung merah, dan berbagai tempat berkumpulnya para biksu semuanya membicarakan tentang pertempuran yang mengejutkan di siang hari. Meskipun Ye Qingtian bukan anggota aliansi pedang, kekuatan yang dia tunjukkan masih meyakinkan para pemimpin aliansi pedang. Banyak sekali pemandangan yang mengesankan sehingga saya tidak bisa menjelaskan semuanya dalam 3 hari 3 malam, apalagi 1 atau 2 jam. Pertempuran hari ini pasti akan menyebar ke seluruh Xinjiang Selatan dan kemudian ke seluruh Kunlun dalam waktu yang sangat singkat. Ini seperti pedang yang mengejutkan langit, terlebih lagi. Konferensi pedang terkenal telah berakhir untuk saat ini, tetapi semua orang tahu bahwa puncak sebenarnya akan terjadi 3 hari kemudian. Siapa sangka Ye Qingtian akan menantang Feng Xiaoyu dalam 3 hari. Itu semi-suci. Jika dia adalah seorang half Sein biasa, maka itu akan baik-baik saja, tapi dia adalah tuan muda dari villa pedang tersembunyi, teknik yang dia praktikkan, sumber daya yang dia peroleh, dan bakatnya dalam bidang ilmu pedang. Mereka pasti tidak sebanding dengan orang biasa.
Setelah monster jenis ini dipromosikan menjadi semi-suci, kekuatannya akan mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Perbedaan antara nirwana semi-suci dan 9 yuan adalah perbedaan antara awan dan lumpur. Ye Qingtian dapat mengandalkan bakatnya dalam ilmu pedang dan fondasinya sendiri untuk mengalahkan Gu Zijing di dua alam, tetapi keinginan untuk mengalahkan semi-suci di alam besar hanyalah sebuah fantasi. Akan lebih mudah untuk mengatakannya jika hal itu terjadi di alam lain, namun hal itu berbeda bagi para setengah biksu, karena para setengah biksu telah memasuki jalan suci. Bahkan setengah suci yang paling biasa pun memiliki keuntungan luar biasa melawan alam nirwana, karena energi sucinya terlalu menakutkan. Bagi orang-orang di alam nirwana, energi suci hampir tidak dapat dipahami, dan tidak ada hubungannya dengan bakat atau ilmu pedang. Hanya 4 kata sederhana dan kasar, ada perbedaan antara suci dan fana. Ini hanya berbicara tentang half sein dari alam King Yuan. Jika itu adalah half sein dari alam Ziyuan, maka pada dasarnya tidak perlu bertarung. Gedung Pos Jianzong, di halaman yang tenang. Lin Yun duduk bersila di dermaga batu, matanya sedikit tertutup, dan kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix sedang berjalan, menyerap energi spiritual yang melayang antara langit dan bumi. Ketika energi spiritual langit dan bumi tersedot ke dalam tubuh, hantu naga surgawi dan burung Phoenix ilahi berputar di tubuh Lin Yun, dan energi nirwana terus terkondensasi berulang kali. Ketika hantu naga dan Phoenix memasuki tubuhnya, Lin Yun membuka matanya dan perlahan menghembuskan udara keruh. Kode pedang penghancur dunia naga Phoenix tidak memiliki kemungkinan untuk dipromosikan ke level ke-7 dalam waktu singkat, dan teknik pedang Shen Xiao juga tertahan di puncak level ke-11. Dalam 3 hari, masih sulit meningkatkan kekuatan secara eksplosif. Namun, ia dapat mencoba membuat terobosan dalam kultivasinya, ia telah berada di puncak nirwana 7 yuan dalam waktu yang cukup lama. Dipromosikan ke nirwana 8 yuan dalam 3 hari adalah hal yang biasa. Selain itu, ia masih memiliki 3 kartu truf utama yang belum ia ungkapkan. Yang pertama adalah niat pedang galaksi milik Da Cheng. Tidak hanya itu, ia juga memadatkan 2 bintang pedang. Jika bulan dan matahari dikorbankan pada saat yang bersamaan, maka 36 galaksi akan langsung lahir. Ini adalah kartu truf yang sangat mematikan, yang pasti bisa melintasi celah dunia dan mengancam alam setengah biksu dari alam King Yuan. Yang kedua adalah gulungan suci pedang ilahi kunang-kunang. Dia telah mendengarkan penjelasan Yu Qingfeng dan memahami arti sebenarnya, yang lain hanya mengatakan bahwa dia telah berlatih 9 pedang, namun nyatanya dia telah berhasil melatih ke-13 pedang tersebut. Seluruh holi gulungan suci telah mencapai kesuksesan besar. Aliran air tidak bersaing dengan yang pertama, tetapi persaingan tidak ada habisnya. Terakhir, ada pedang awal Setsuna. Momen terang, momen tanpa jejak, momen cemerlang, momen jejak abadi, momen tanpa cahaya, dan momen tanpa jejak. Ini adalah teknik pedangnya sendiri. Meski masih menjadi pedang pertama saat ini adalah kartu truf terbesarnya. Lin Yun tidak akan menggunakan pedang ini kecuali benar-benar diperlukan. Pedang ini sangat cepat sehingga sulit bagi Lin Yun untuk menguasainya, sekali dia menggunakannya, dia tidak akan pernah kembali. Entah membunuh Feng Zhenling secara langsung, atau gagal dalam satu pukulan dan kalah karena konsumsi berlebihan. Kekuatan setengah suci orang itu sungguh kuat. Mata Lin Yun merenung saat mengingat adegan konfrontasinya dengan Feng Xiaoyu di siang hari, pria ini pasti akan menjadi lawan tersulitnya selama perjalanannya ke Xinjiang Selatan. Warna aneh muncul di mata Lin Yun, dan segera hatinya bergerak sedikit. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Zilei Halfsein berdiri di pintu masuk halaman. Tuan Puncak, ada apa? Lin Yun berjalan ke depan dan berkata dengan lembut sambil tersenyum. Kamu adalah anak yang berhati besar, kamu masih bisa tertawa. Melihat ekspresi santai Lin Yun, Master Zilei tidak bisa menahan nafas. Dia hanya seorang semi-suci. Bukan berarti aku belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Lin Yun mengatakan ini, tapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak ada perbandingan antara setengah orang suci yang terbunuh di kota 6 orang suci dan Feng Xiaoyu. Membunuh setengah suci pada hari itu juga merupakan suatu kebetulan. Feng Xiaoyu ini masih berbeda dari setengah orang suci Mingzong. Zilei Halfsein mengoreksinya dengan serius dengan ekspresi serius di wajahnya. Bukankah mereka semua berada di alam King Yuan? Kata Lin Yundao. Zilei Halfsein tersenyum tak berdaya, aku berkata, apakah kita harus mengambil pedang tungku? Tujuan perjalanan ini tidak dijelaskan kepadanya oleh Sein Pedang Tianxuan dan Great Sein Jingchen. Dalam pandangan Master Zilei, jika memungkinkan, memenangkan kejuaraan dan keluar akan dianggap sebagai kinerja yang luar biasa.
Sebenarnya tidak perlu terus mengambil resiko, jika gagal dan kehilangan gelar juara, tidak ada gunanya kehilangan nyawa. Saya punya alasan mengapa saya harus mengambilnya, Lin Yun berkata, Guru Puncak, tidak perlu membujuk saya. Seberapa besar peluang menangnya? Puncak guntur ungu memimpin. Lin Yun mengulurkan 5 jari. 50%. Master Zileipik tampak bahagia, 50% dianggap cukup tinggi. Lin Yun tidak mengatakan apa-apa, lalu mematahkan jarinya. 4%. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan mencabut salah satu jarinya. 30%. Master Zileipik terkejut. Jika Anda hanya memiliki 30% tersisa, Anda hampir mati. Tapi Lin Yun mematahkan jarinya yang lain, dan penguasa puncak guntur ungu tidak bisa duduk diam, 20%. Ayo pergi, kita tidak akan menyeberang ke air berlumpur ini. Lin Yundao, maksud saya, dia hanya memiliki peluang 20% AA untuk menang. Bagaimana menurut Anda, pemimpin puncak? Semi Sein Zilei sedikit terkejut saat mendengar ini, lalu menatap Lin Yun dan berkata dengan marah, kamu Ye Qingtian, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Lin Yun tersenyum dan berkata, Guru Puncak, tolong jangan marah. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kita benar-benar bertarung, saya mungkin merasakan tekanan, tapi dia pasti akan kalah. Mengapa? Master Kidao Puncak Guntur Ungu. Karena aku punya alasan untuk mendapatkan pedang tungku, aku harus memenangkan pertempuran ini, kata Lin Yun dengan suara yang dalam dengan mata tegas. Berbicara tentang ini, Lin Yun melanjutkan, segalanya sebenarnya lebih sederhana dari yang saya kira. Saya pikir villa pedang tersembunyi akan menemukan orang Sein Realm untuk disebut sebagai penjaga pedang, atau bahkan lebih buruk lagi, itu akan menjadi perpeliyuan Realm semi-suci. Semi Sein Zilei terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata setelah beberapa saat, saya pikir mereka sudah lama menginginkan tuan desa muda ini mewarisi pedang tungku, tetapi Anda kebetulan muncul, jadi mereka hanya berhenti berpura-pura. Aku hanya tidak menyangka anakmu akan tetap bersikap tidak pengertian. Lin Yundao, seorang setengah biksu dari alam King Yuan ingin aku mundur meskipun ada banyak kesulitan. Villa pedang tersembunyi ini meremehkanku. Master dari puncak guntur ungu terdiam dan berkata, mengapa aku mendengar hal sebaliknya? Bukankah seharusnya mereka terkejut? Seorang Nirwana 7 Yuan masih ingin menantang seorang setengah biksu. Lin Yun tersenyum dan berkata, benarkah? Berhentilah berpura-pura, katakan sejujurnya, seberapa besar peluangmu untuk menang? Master puncak guntur ungu berkata dengan tegas. Lin Yundao, saya benar-benar tidak berpura-pura. Ini adalah pertarungan publik di villa pedang tersembunyi, jadi saya memberinya wajah. Saya pikir dia memiliki peluang 20% AA untuk menang. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan memiliki peluang 10%. Nak, kamu masih berpura-pura. Master Zileipik sangat marah hingga dia memukul kepala Lin Yun dengan keras. Lin Yun sangat kesakitan, menutupi kepalanya dan tersenyum pahit, Guru Puncak, saya benar-benar tidak berpura-pura. Dia benar-benar tidak berpura-pura. Kekuatan Feng Shaoyu seharusnya berada di puncak alam King Yuan, dan semua energi nirwana telah diubah menjadi energi suci. Ini adalah keberadaan yang cukup menakutkan. Energi suci yang begitu agung dapat melukai Lin Yun hanya dengan satu pukulan. Tapi Lin Yun tidak akan memberinya kesempatan ini, dan dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatannya. Tidak ada keraguan bahwa Feng Shengling memang sangat kuat, tetapi 3 kartu truf Lin Yun bahkan lebih kuat. Lin Yun sendiri bahkan tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan bintang pedang kembar itu sendiri, itu sudah melampaui batas atas alam nirvana. Yang terpenting ketiga whole card miliknya bisa ditumpangkan satu sama lain. Dengan berkah dari daceng niat pedang galaksi, koeksistensi bulan dan matahari, di bawah 30 bintang, pedang ilahi kembang api yang lengkap memasuki kitab suci. Lin Yun bergidik hanya memikirkannya. Itu sangat kuat sehingga dia takut. Itu tidak berlebihan sama sekali. Sedangkan untuk momen cahaya, yang terbaik adalah tidak menggunakan pedang ini. Tidak bisakah kamu lebih rendah hati? Tanya Master Puncak Guntur Ungu. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, saya sudah sangat rendah hati. Sungguh, yang membuat saya pusing sekarang adalah bagaimana memenangkan pertempuran ini tanpa membunuh lawan. Jika dia benar-benar membunuh pihak lain, akan sulit bagi villa pedang tersembunyi untuk melepaskannya, apalagi meminjam pedangnya. Ini tidak akan berhasil. Master Zileipik berkata dengan cepat, jika Anda benar-benar memiliki kesempatan, jangan tunjukkan belas kasihan. Dalam 3 hari akan ada pertempuran hidup dan mati. Jika Anda menunjukkan belas kasihan padanya, dia mungkin tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Jika seseorang harus mati,
lebih baik pemimpin desa muda itu mati. Sekte Tiandao kami tidak takut dengan villa pedang tersembunyi miliknya. Setelah selesai berbicara, Zilei Halfsein tiba-tiba terdiam dan tersenyum pahit di dalam hatinya, omong kosong apa yang saya bicarakan. Menurutku anak ini bisa membunuh Feng Xiaoyu, tapi anak ini sangat percaya diri, sepertinya dia punya sesuatu untuk diandalkan, setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Oke, saya tidak akan membujuk Anda lagi, Master Puncak Guntur Ungu berkata, ngomong-ngomong, Anda memiliki hubungan lama dengan Master Puncak Sekte Pedang. Tuanku, Sage Agung Long Yun, memiliki hubungan lama dengan Yao Guang. Kedua keluarga itu agak munafik. Ada apa? Kata Lin Yundao. Tidak. Dia memintaku untuk menyampaikan ini padamu. Penguasa puncak Zilei mengeluarkan sebuah kotak brokat dan berkata, pemimpin puncak berkata bahwa keindahan yang terkubur mengeluarkan pedang suci Netherworld di tanah suci kuno. Di bawah aliran Netherworld Ki, bunga Netherworld dengan 9 kelopak mekar di Sensiao puncak. Bunga. Lin Yun merasa senang, bunga Nether dengan 9 kelopak adalah hal yang baik. Master of Purple Thunder Peak tidak tinggal lama, setelah meninggalkan kotak brokat, dia menjelaskan beberapa patah kata dan pergi. Bing Feng kecil keluar dari alam rahasia Ziyuan dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Gaya kaisar saat itu tidak lebih dari ini. Karena itu, apakah peluang menangnya begitu besar? Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ayo berangkat 50-50. Lin Yun berkata dengan lembut. Bagaimana denganmu tadi? Xiao Bing Feng bertanya. Lin Yundao, jika saya tidak mengatakan itu, bagaimana saya bisa meyakinkannya? Pemimpin puncak adalah orang yang baik. Jika saya tidak lebih percaya diri, dia mungkin harus membawa saya kembali dengan paksa. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan membuka kotak brokat. Cahaya suci bermekaran dan aroma memenuhi lubang hidungnya. Semi Sein dari alam King Yuan tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah aku sama sekali tidak tahu apa metode yang dimiliki villa pedang tersembunyi, kata Lin Yundao. Kalau begitu kamu sangat percaya diri, kata Xiao Bing Feng. Lin Yun menutup kotak itu dan berkata, izinkan saya bertanya, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, Feng Zhengling atau Gu Zijing, pada siang hari ini? Itu pasti Gu Zijing, kata Xiao Bing Feng segera. Lin Yun tersenyum dan berkata, jika Gu Zijing memiliki tingkat kultivasi setengah suci, dan saya bertarung melawannya, hasilnya pasti akan sulit untuk dikatakan. Tetapi Feng Zhengling memiliki kekuatan semi sage, jadi saya punya setidaknya 50% peluang menang melawannya. Feng Xiaoyu sedikit lebih tua, paling-paling dia adalah versi Feng Zhengling yang disempurnakan, belum lagi. Ketika Lin Yun mengatakan ini, dia berkata dengan lembut, saya punya alasan untuk memenangkan pertempuran ini. Saya harus mengirim pedang tungku ke Sekte Pedang. Bab 2063 berbicara terus terang. Pedang tungku harus dikirim ke Sekte Pedang. Lin Yun punya rencana sebelum dia datang, tidak peduli siapa yang berdiri di depannya, dia akan menghadapinya dengan cara apapun. Dengan pedang di tangan, bunuh tanpa ampun. Tanpa membuang banyak waktu, Lin Yun datang ke alam rahasia Ziyuan sambil memegang kotak brokat berisi bunga Netherworld dengan 9 kelopak. Teknik pedang Sensiao masih belum mencapai level akhir, yang cukup untuk mencapai puncak kesempurnaan. Begitu keterampilan apapun mencapai puncak dan kesempurnaannya, keterampilan itu akan mengalami perubahan penting. Saat Lin Yun berlatih dalam pengasingan, Feng Xiaoyu di villa pedang tersembunyi juga tidak menganggur. Di sebuah istana yang melayang di udara di villa pedang tersembunyi, Feng Xiaoyu sedang menjamu Zhao Wuji, Gu Zijing, Jiang Yunting dan lainnya, dengan Feng Zhengling di sampingnya. Kalian semua pernah bertarung melawan Ye Qingtian, apa pendapatmu tentang dia? Feng Xiaoyu berkata dengan tegas, kita semua adalah anggota aliansi pedang. Mungkin ada beberapa perselisihan di hari kerja, tapi saat ini kita masih harus bekerja sama. Tidak apa-apa jika sang juara mengizinkannya mengambilnya. Biarkan dia meminjam pedang tungku. Ini merupakan pukulan besar bagi momentum aliansi pedang. Dibandingkan dengan arogansi saat ini, Feng Xiaoyu tampak cukup berhati-hati saat ini dan tidak berniat meremehkan pihak lain. Saya harap Anda tidak menyembunyikan kecanggungan Anda. Saya akan bersulang untuk gelas ini dulu. Feng Xiaoyu tersenyum, mengangkat gelasnya, dan meminumnya ke arah mereka bertiga. Tuan muda, sama-sama. Mereka bertiga tidak berani mengabaikan dan mengembalikan gelas. Feng Xiaoyu benar, Ye Qingtian merebut kejuaraan, dan wajah mereka tidak terlihat bagus. Jika dia diizinkan untuk mengambil pedang tungku lagi, dia akan menamparkan wajah aliansi pedang, dan dia akan menunggangi wajah mereka untuk memamerkan kekuatannya.
Zhao Huji adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata dengan dingin, orang ini benar-benar terlalu gila. Dia mematahkan pedang Tiangang dan bahkan membual bahwa dia akan meminta villa pedang tersembunyi untuk menempa yang lain. Dia harus dirawat. Feng Zhengling berkata dengan marah, ini memang keterlaluan. Kata-kata Lin Yun sangat mematikan, terutama kalimat, kakekmu adalah sampah, dan villa pedang tersembunyimu adalah sampah. Bahkan melawan kota Tianjue, villa pedang tersembunyi tidak pernah dipermalukan seperti ini. Gu Zijing sedikit mengernyit, warna aneh muncul di matanya, tapi tidak banyak bicara. Dia merasa sangat aneh di dalam hatinya. Jelas Anda, Feng Xiaoyu, yang terlalu banyak menindas orang lain dan mempermalukan pihak lain berulang kali, sehingga orang lain terpaksa mengambil tindakan. Tidak ada yang berlebihan. Orang yang bertindak terlalu jauh adalah Feng Xiaoyu, yang hanya mengikuti aturan. Setelah dengan enggan menyetujui pada akhirnya, dia masih menggunakan beberapa trik untuk mencegah Ye Qingtian melewati penghalang dan membiarkannya melawan semi suci secara langsung. Ini sungguh tidak tahu malu. Gu Zijing sendiri tahu betul bahwa melewati 3 level adalah aturan lama. Meski sulit, dia bisa melewatinya selama ilmu pedangnya cukup luar biasa. Ada banyak orang dalam sejarah yang berhasil melewatinya, tetapi peluang pertarungan antara Qi Yuan Nirvana dan King Yuan Realm Half Saint sangat kecil. Anggur ini rasanya tidak enak. Saudara Zhao, ayo duluan. Apa pendapatmu tentang berurusan dengan orang ini? Feng Xiaoyu mengulurkan tangannya dan bertanya. Zhao Huji merenung dan berkata, menurut akal sehat, 7 Yuan Nirwana hanya akan dihancurkan di puncak alam King Yuan, dan tidak akan mampu bertahan bahkan dalam satu pertemuan pun. Dia berani mengajukan pertarungan dalam 3 hari. Dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan, dan peluang menangnya tidak kecil. Feng Xiaoyu mengangguk dan berkata, Saudara Zhao, lanjutkan. Zhao Huji merenung, 13 pedang Yinghuo, dia mungkin juga memiliki beberapa pedang lagi. Feng Zhengling berkata dengan kaget, tapi dia sudah menggunakan pedang ke-9. Zhao Huji mengguncang gelas anggurnya dan berkata perlahan, tidak akan terlalu menakutkan jika dia menguasai pedang ke-10. Yang benar-benar menakutkan adalah dia menguasai 3 pedang terakhir. Lautan api dan teratai emas, seperti perjalanan waktu, rumput dan pepohonan semuanya adalah prajurit. Belum lagi menguasai ketiga pedang terakhir, selama kamu menguasai 1 pedang, kamu bisa membanggakan alam dan membunuh setengah suci. Pedang ilahi kunang-kunang memasuki gulungan suci, dan 3 pedang terakhir adalah pedang suci yang sebenarnya. Kesulitan dalam pelatihannya tidak terbayangkan. Bahkan seorang semi suci pun sulit memahami esensinya, dan pencapaian kecil bukanlah apa-apa. Sangat mungkin kita harus waspada terhadap hal ini. Feng Xiaoyu memahami dengan jelas di dalam hatinya, dan ekspresinya tenang. Jelas bahwa dia juga memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Feng Zhengling terkejut, baginya, ini sudah tidak terbayangkan. Saudara Jiang, bagaimana menurutmu? Feng Xiaoyu memandang Jiang Yunting. Jiang Yunting berkata, ada rumor bahwa dia telah membunuh setengah suci di 6 kota suci. Dikatakan bahwa dia telah menguasai teknik pedang yang sangat cepat sehingga melanggar akal sehat. Jika Anda tidak menggunakannya, itu akan baik-baik saja. Sekali kamu menggunakannya, kamu hampir pasti akan mengenainya. Feng Xiaoyu meletakkan gelas anggurnya dan berkata, saya telah memperoleh informasinya. Pedang itu disebut cahaya momen, dan itu pasti semacam teknik pedang dari zaman keemasan zaman kuno. Saat ini, beberapa jam telah berlalu sejak konferensi pedang terkenal berakhir. Villa pedang tersembunyi memiliki kemampuan pengumpulan intelijen yang kuat, dan dalam operasi penuh, ia telah memperoleh semua informasi publik tentang Ye Qingtian. Pedang ini sangat kuat. Ini bukan rumor, ini pedang sungguhan. Feng Xiaoyu tersenyum dan berkata, tapi saya tidak takut dengan pedang ini. Saya punya tindakan balasan. Jika dia menggunakan pedang ini sebagai kartu trufnya, saya tidak keberatan memberinya kejutan. Karena Tuan Muda punya rencana cemerlang, saya tidak akan bicara lebih banyak. Jiang Yunting tersenyum dan tampak tenang. Saudaraku Gu, bagaimana denganmu? Feng Xiaoyu mendongak dengan mata yang gigih. Di antara mereka, dia paling menghargai Gu Zijing, meskipun dia kalah dari Ye Qingtian. Dia juga telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, begitu dia dipromosikan menjadi semi suci di masa depan, dia pasti akan naik ke puncak langit dan bangga pada dunia. Biografi pribadi Kaisar S bukan sekadar lelucon. Gu Zijing berkata sambil tersenyum, Tuan Muda terlalu rendah hati. Dengan tingkat kultivasinya, semua Qi Nirwana telah diubah menjadi energi suci. Dia dapat terluka parah dengan mudah hanya dengan 1 pukulan. Belum lagi pencapaian Tuan Muda dalam ilmu pedang. Dia tidak lemah,
dan latar belakangnya bahkan lebih mencengangkan. Dia juga dapat meminta para tetua untuk memberinya bimbingan dalam kultivasi, dan kekuatannya dapat ditingkatkan lebih jauh dalam 3 hari. Itu hanya Ye Qingtian. Saya belum menangkapnya. Saya sedang menunggu jenderal saya yang kalah. Bisakah Anda memberi saya saran? Jiang Yunting melirik Gu Zijing, dengan senyuman di bibirnya ada sesuatu dalam kata-kata Gu Zijing. Feng Xiaoyu tidak mendengar ironi itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Gu, sama-sama. Seekor singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia seekor semut, saya tidak bisa meremehkannya. Terlebih lagi, dia tidak. Katakan saja sesukamu." Gu Zijing mengangkat matanya untuk melihat ke arah Feng Xiaoyu, lalu minum sendiri dan berkata, "Kekuatannya tidak terduga. Jika saya harus mengatakannya, bahkan jika dia tidak memiliki kartu truf, dia masih cukup untuk melawan King Yuan Realm Half Saint, dan kemungkinannya tidak rendah." Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Wuji dan Feng Xiaoyu tidak terlalu senang. Zhao Wuji dengan sinis berkata, "Saudara Gu, apakah dia tidak takut dipukuli?" Feng Xiaoyu mencoba membujuknya dan berkata, "Tidak apa-apa, Saudara Gu terus terang saja." Gu Zijing berkata dengan tenang, "Setengah suci sangat kuat, tetapi jika kamu tidak dapat menyentuh Ye Qingtian, itu akan sia-sia. Itu hanya sebuah lelucon, bagaimana dia bisa menahan tekanan dari setengah biksu ketika dia melepaskannya? Bagaimana dia bisa mencegah semi-biksu menyentuhnya?" Zhao Wuji berkata dengan dingin. Gu Zijing berkata, "Hati pedang Changlong tidak dapat diprediksi, dan mungkin tidak mustahil untuk melakukannya dengan kombinasi keterampilan tubuh. Itu adalah hati pedang psikis. Hati pedangnya belum sepenuhnya ditampilkan, dan masih ada pembunuhan langkah yang belum dilakukan. Itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah pedang ilahi kunang-kunang. Pedang ilahi kunang-kunang miliknya memberiku perasaan yang sangat berbeda." Mata Jiang Yunting berbinar dan dia berkata, "Bagaimana kamu mengatakan itu? Pedang ilahi kunang-kunang miliknya tidak tersebar seperti milik kita. Saya menduga dia telah menguasai rahasia pedang ini dan menghubungkan semua konsepsi artistik yang tersebar menjadi satu." Gu Zijing mengingat adegan pertarungan Lin Yun, satu demi satu. Keduanya adalah pedang ilahi kunang-kunang, tetapi gerakan pedang lawan jauh lebih kuat, dan tekanannya akan berlipat ganda di setiap gerakan. Dengan pedang ke-9, Gu Zijing tidak tahan lagi. Bukan karena Lin Yun mengetahui satu keterampilan pedang lebih banyak darinya, tetapi gerakan pedang lawan sangat koheren, dan setiap gerakan pedang dapat mewarisi visi dari gerakan sebelumnya. Dengan menambahkan satu pedang ke pedang lainnya, tekanannya meningkat tidak hanya beberapa kali lipat, tetapi lebih dari 10 kali lipat pada pedang ke-9. Kalau tidak akan semudah itu mengalahkan Purple Ice Divine Phoenix miliknya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zhao Wuji dan yang lainnya berubah. Bahkan Feng Xiaoyu, yang selama ini tenang, memiliki tatapan aneh di matanya dan sedikit mengernyit. Ketika pedang ilahi kunang-kunang memasuki gulungan suci, penglihatannya menjadi rumit dan membingungkan, siapapun yang telah mempraktikkannya tahu betapa kacaunya hal itu. Suatu saat adalah angin, suatu saat adalah api, suatu saat adalah ilusi. Dan pada saat lainnya adalah ruang. Feng Xiaoyu lebih memilih percaya bahwa pihak lain dapat menguasai pedang ke-10, daripada percaya bahwa pihak lain dapat memahami rahasia dan mengintegrasikan visi ini. "Saudaraku Gu, kamu pasti serius," kata Feng Xiaoyu sambil tersenyum. "Saya baru saja berbicara, dan masih banyak lagi yang perlu dikatakan." Gu Zijing berkata dengan acuh tak acuh. Menjelaskan. Feng Xiaoyu tersenyum. Gu Zijing berkata, "Tidak peduli apapun, saya adalah anggota aliansi pedang. Karena Tuan Muda ingin saya berbicara, saya akan berbicara." "Tidak apa-apa, Saudara Gu, tidak perlu bersikap sopan," Feng Xiaoyu berkata cepat. Bab 2064 Tatanan Gunung dan Sungai. Gu Zijing sebenarnya tidak ingin mengatakan lebih banyak, tapi bagaimanapun juga, dia adalah anggota aliansi pedang dan memikul tanggung jawab ini di pundaknya. Ye Qingtian kemungkinan besar telah menguasai niat pedang galaksi Dacheng dan memadatkannya menjadi bintang pedang matahari atau bintang pedang Taiyin. Niat pedang dapat diubah menjadi galaksi Descending. Gu Zijing berkata dengan serius. "Engah." Begitu dia selesai berbicara, Zhao Wuji tertawa dan berkata dengan sinis, "Niat pedang Dacheng Xinghe. Saudara Gu, apakah kamu bercanda? Sebaiknya panggil saja dia ahli kecantikan." Wajah Gu Zijing menjadi gelap, kata-kata Zhao Wuji jelas menyinggung perasaannya. Saudara Gu terlalu khawatir. Ye Qingtian sangat kuat, tapi itu tidak berlebihan seperti yang dia kira. Feng Xiaoyu dengan cepat merapikan segalanya.
Gu Zijing meletakkan gelas anggurnya dan berkata, tidak cukup hanya mengatakan apapun. Sepertinya saya tidak bisa minum anggur ini. Dalam 3 hari, saya doakan semoga sukses untuk pemilik muda. Dia tidak membuang waktu dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal terlepas dari upayanya untuk tetap tinggal. Huff, kamu pria tanpa tulang, kamu baru saja kalah, kamu tidak marah sama sekali. Sebagai anggota aliansi pedang, sikumu sebenarnya mengarah keluar, kamu bisa berpura-pura menjadi apa, kata Zhao Wuji dengan nada menghina. Jiang Yunting tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia telah menyadari bahwa Gu Zijing mengagumi Ye Qingtian, dan dia merasa bahwa Feng Xiaoyu telah melanggar aturan leluhur dan melakukan hal-hal yang tidak etis. Saudara Gu adalah keturunan langsung Kaisar S. Dia agak sombong. Saudara Zhao tidak perlu mengingatnya, kata Feng Xiaoyu. Jadi bagaimana jika Kaisar S mewariskannya secara langsung? Bukan berarti dia dikalahkan. Zhao Wuji menolak menerimanya. Sudah larut, Jiang ada urusan, jadi dia pergi dulu. Jiang Yunting merasa itu membosankan dan tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi, jadi dia berdiri dan pergi. Feng Xiaoyu meminta Feng Shengling untuk mengantar para tamu. Hanya dia dan Zhao Wuji yang tersisa di meja, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. 36 hari lagi, bintang-bintang akan datang ke dalam mimpiku, Feng Xiaoyu menghela nafas pelan, dengan desahan di wajahnya. Tuan muda, apakah Anda masih khawatir dengan kata-kata Gu Zijing? Kata Zhao Wuji. Gu Zijing tidak akan pernah membuat keputusan dengan mudah. Begitu dia mengatakan sesuatu, kemungkinan besar itu benar. Feng Xiaoyu tampak dingin dan sombong, matanya dalam dan jauh. Apakah itu tidak mungkin? Zhao Wuji berkata dengan kaget. Terlepas dari apakah ini mungkin, dia pasti akan kalah dalam 3 hari, Feng Xiaoyu berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa mengambil pedang tungku dari villa pedang tersembunyi. Ketika Feng Xiaoyu menjamu Zhao Wuji dan yang lainnya, 2 orang sedang berbicara dengan lembut 10.000 meter di bawah tanah di villa pedang tersembunyi. Ini adalah ruang pembuatan pedang, dan api suci menyala di bawah tanah selama ribuan tahun. Di atas api suci yang menyala-nyala ada sebuah tungku besar, di dalamnya besi cair panas mendidih dan mengalir. Seorang sarjana Konfusianisme Parubaya sedang melihat pecahan pedang yang patah di depannya. Pecahan ini berasal dari pedang Tiangang yang dipatahkan oleh Lin Yun pada siang hari. Orang tersebut adalah Feng Wuji, pemilik villa pedang tersembunyi. Di seberangnya ada seorang wanita yang sangat cantik dengan pipi halus, alis lancip, dan bibir merah mempesona. Dia dengan malas minum anggur. Orang ini adalah kakak perempuan kedua misterius Lin Yun, Feng Yu. Apakah kamu belum melihat petunjuknya? Feng Yu tersenyum dengan sedikit sombong, senyumannya begitu indah hingga memikat jiwa. Sarjana Konfusianisme Parubaya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat melihatnya, dan saya tidak dapat memahaminya. Sungguh luar biasa bahwa pedang Tiangang dipatahkan hanya dalam keadaan nirwana. Feng Yu dengan sinis berkata, bukankah kamu mengatakan tidak ada pendinginan? Kamu berbohong kepada orang luar, pedang ini telah ditempa sejak lama. Pemilik desa, Feng Wuji, sangat jujur. Dia memandang Feng Yu, mengerutkan kening, dan menghela nafas, kakak ketiga, kamu semua datang dalam perjalanan dari Laut Cina Timur, hanya untuk apakah kamu melihat keluarga Feng membodohi diri mereka sendiri? Feng Yu mendengus, menyesap anggur, dan menoleh ke samping, siapa yang menyuruhmu untuk tidak meminjamkanku pedang? Jika kamu meminjamkannya kepadaku, tidak akan ada banyak hal. Feng Wuji tersenyum pahit dan berkata, jika aku benar-benar meminjamkannya kepadamu, kamu pasti akan memberikannya kepada Yao Guang. Bukannya kamu tidak mengetahui dendam antara lelaki tua itu dan Yao Guang, jadi kamu harus membunuhku hidup-hidup. Pria pelit, kata Feng Yu tidak puas. Dia tiba-tiba tertawa, menyipitkan matanya dan berkata, apakah lelaki tua itu tahu bahwa pedang Tiangang yang dia tempat telah patah? Beraninya kamu memberitahunya, kata Feng Wuji. Hehe, kamu harus memberitahunya. Biarkan dia selalu membual bahwa dia adalah pembuat pedang terbaik di dunia, hanya untuk ditunjuk dan dimarahi oleh seorang junior, kata Feng Yu sambil tersenyum tanpa perasaan. Feng Wuji sangat marah sehingga dia melemparkan pecahan pedang yang patah itu ke bawah dengan keras, kakak ketiga, tolong jangan menambah penghinaan pada lukanya. Ini masalah villa pedang tersembunyi dan sekte Tiandao sekarang. Biarkan anak itu mengambil pedangnya. Kamu benar-benar tidak bisa meminjamnya, bahkan tidak bisa meminjamnya sama sekali. Belum tentu begitu, itu adik junior kita. Feng Yu diam-diam tertawa di dalam hatinya, tetapi berkata di bibirnya, saya tidak memikirkan cara. Anda meminta saya untuk mengambil tindakan. Saya memproklamirkan diri sebagai kultivasi dan membiarkan langit runtuh dengan satu tangan malam itu.
Dia adalah tidak ada tandingannya untukku. Feng Wuji tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Feng Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan marah, mengapa, apakah saya terlihat sangat tua? Saya bilang saya bisa berumur 17 tahun. Saya juga junior dari keluarga Feng, dan saya juga bisa menjadi penjaga pedang. Feng Wuji tidak bisa menahannya, jadi dia harus memohon belas kasihan dan berkata tidak apa-apa. Ayah. Bibi. Saat ini, Feng Xiaoyu masuk dan melihat Feng Yu tertegun sejenak sebelum menyapa. Apakah ada yang salah? Feng Wuji bertanya. Feng Xiaoyu mengangguk, tapi tidak mengatakannya secara langsung. Feng Yu cukup peka dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, ayah dan anak, ayo kita bicara. Saya, orang luar, tidak akan ikut campur. Bibi, berjalanlah perlahan, kata Feng Xiaoyu. Xiaoyu, ayahmu bukan lagi tandingan bibimu 10 tahun yang lalu. Lebih baik membicarakan banyak hal dengan ayahmu daripada dengan bibimu. Mata indah Feng Yu berputar dan dia berbicara sambil tersenyum. Feng Xiaoyu sedikit terharu ketika mendengar ini, dia telah mendengar banyak rumor tentang bibi ini. Ayo cepat pergi. Feng Wuji merasakan kepalanya sakit saat melihatnya, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengusir mereka. Jika Anda membiarkan Feng Yu mengajari Anda, 10% peluang Anda untuk menang akan berkurang 90%, dan itu tidak akan terlihat lebih baik daripada memberikannya secara gratis. Xiao Xiaoyu, ingatlah untuk berbicara dengan bibimu. Bibiku pasti merasa kasihan padamu. Feng Yu mengabaikannya dan berkata sambil tersenyum sebelum pergi. Setelah Feng Yu pergi, Feng Xiaoyu mulai berbisnis. Gu Zijing berkata bahwa Ye Qingtian harus memiliki ilmu pedang bawaan yang hebat. Feng Wuji tidak menganggapnya serius dan berkata, jadi apa? Yuer, menurutmu berapa kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk mematahkan pedang ini? Feng Xiaoyu berpikir sejenak dan bergumam, setidaknya kamu harus berkultivasi ke alam suci, dan ini sangat memakan waktu. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan melukai dirimu sendiri. Jadi kenapa dia bisa memecahkannya? Kata Feng Wuji. Anak itu tidak mengerti. Feng Xiaoyu berkata langsung bahwa dia telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama dan masih belum mendapatkan jawaban. Sebenarnya, ayahku pun tidak dapat memahami bahwa pedang Tiangang bukanlah pedang suci Suang Yao biasa, kata Feng Wuji. Saat dia berbicara, dia menjatuhkan semua pecahan pedang yang patah ke dalam tungku. Sepertinya dia berencana untuk menyusun kembali pedang Tiangang. Feng Xiaoyu tidak berani berbicara di sampingnya, dan setelah beberapa saat dia berkata, Gu Zijing juga berkata bahwa Ye Qingtian mungkin mengetahui rahasia memasuki gulungan suci. Ekspresi Feng Wuji tidak goyah, dan dia berkata dengan tenang, terus kenapa? Feng Xiaoyu terdiam, cemas tapi tidak berani membantah. Setelah sekian lama, Feng Wuji melihat ke arah tungku dan berkata, kamu bisa pergi ke tingkat Sanhe dan tinggal selama setahun. Aku sudah memberitahumu. Tatanan gunung dan sungai. Murid Feng Xiaoyu menyusut tajam, itu adalah senjata rahasia milik villa pedang tersembunyi, dan waktu di dalamnya berbeda dari dunia luar. Hanya saja menghabiskan banyak sumber daya untuk mengaktifkannya, Feng Xiaoyu sebenarnya sudah pernah ke sana sekali dan tidak bisa pergi lagi sesuai instruksi leluhurnya. Sebenarnya itu tidak perlu. Anak itu masih percaya diri dalam pertarungan ini, kata Feng Xiaoyu. Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan tanpa kepercayaan diri. Silakan saja. Saat kamu melihat kakekmu, jangan sebutkan pedang patah itu kepadanya. Feng Wuji berkata dengan tenang, zaman keemasan sudah dekat, jadi kita tidak punya pilihan selain meminjamkan pedang Cixiao. Pedang Tungku harus tetap di villa pedang tersembunyi. Janji. Feng Xiaoyu merasakan momentum yang tidak perlu dipertanyakan lagi di bawah kata-kata tenang Feng Wuji, dan dia mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Sesampainya di tanah, Feng Xiaoyu berjalan langsung menuju kawasan terlarang keluarga Feng tanpa ragu-ragu. Di loteng terpencil, Feng Yu berdiri di atap, melihat sosok Feng Xiaoyu yang pergi, dan menghela nafas, aku tahu kamu akan mengambil langkah ini. Kehidupan adik laki-lakiku sangat sulit. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa kakak tertuanya terlihat anggun di luar, namun sangat kejam di dalam. Kecuali beberapa kerabatnya, dia tidak memiliki perasaan terhadap orang luar. Begitu diputuskan olehnya, tidak akan ada perubahan. Begitu dia mendefinisikan seseorang sebagai lawan, tidak akan pernah ada belas kasihan, tidak peduli dia junior atau bukan. Kamu masih harus bertemu dengan orang yang harus kamu temui. Akhirnya, Feng Yu mengambil keputusan. Di malam hari, dia terbang seperti kupu-kupu ringan ke arah yang sama dengan Feng Xiaoyu, dia juga ingin pergi ke tingkat Sanhe.
Bab 2065 Tao memiliki keterampilan tinggi dan rendah dan tidak ada habisnya. 2 hari kemudian, di alam rahasia Ziyuan. Di bawah pohon sicamore suci, Lin Yun menyilangkan kaki dan menutup matanya. Riak hitam di tanah berubah menjadi bunga yang sangat kompleks dan aneh. Bunga hitam yang tersusun dari pola cahaya memiliki 3 lapisan di dalam dan di luar, terdapat 30 kelopak yang mengelilingi benang sari, dan setiap kelopak memiliki pola misterius yang tumbuh di atasnya, seperti pola suci bawaan. Lebih jauh lagi, ada 90 kelopak bunga yang terbuka secara terpisah, dan lapisan terluar adalah 180 kelopak hitam yang terbuka penuh. 300 kelopak bunga tersusun rapat, dan pola suci setiap kelopak saling terkait satu sama lain, menjadikannya terintegrasi dan mengandung kekuatan akhirat yang sangat agung. Inilah bunga Netherworld yang benar-benar lengkap, sejauh mata memandang vitalitasnya telah padam. Lin Yun duduk di tengah dengan benang sari melilit tubuhnya. Ketika kelopaknya terbuka lapis demi lapis, tubuh asli Lin Yun terungkap sedikit demi sedikit. Dia seperti pedang tajam, dibuka lapis demi lapis, dengan cahaya yang bersinar dan ketajaman yang tak tertandingi. Ketika benang sari mekar sempurna dan wujud asli Lin Yun muncul, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang dalam tiba-tiba bersinar, meledak dengan energi yang mengejutkan. Ledakan. Saat dia duduk, bunga neter meledak pada saat yang sama, dan awan gas hitam menyebar di tanah seperti danau yang aneh. 300 kelopak bunga di danau itu masing-masing mengembun menjadi benang sari, lalu membentuk bunga neter di telapak tangan, masing-masing bunga masih memiliki 300 kelopak. Mengubah. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan tangannya membentuk segel suci dunia bawah. Lebih dari 300 kelopak bunga meledak lagi, ukuran danau menjadi 2 kali lipat, dan energi dunia bawah melonjak. Ganti lagi. Tubuh Lin Yun dirangsang oleh energi nirwana, dan seni pedang Sensiao terus beredar. Setelah beberapa saat, energi nirwana berubah menjadi energi dunia bawah dan memenuhi tubuhnya. Ledakan. Segel suci Netherworld miliknya berubah lagi dan lagi, berubah 10 kali. Danau berubah menjadi laut, dan total 3000 bunga suci Netherworld bermekaran di laut. Setiap bunga adalah bunga Netherworld yang lengkap. Lin Yun sedang duduk di danau, dengan rambut panjang menari-nari liar, dan cahaya hitam bermekaran di tubuhnya. Dia terlihat dingin dan kejam, seperti dewa pembunuh neraka. Akhirnya selesai. Teknik pedang Sensiao yang puncak dan sempurna benar-benar tidak mengecewakanku. Lin Yun memandangi lautan bunga Netherworld di depannya dengan ekspresi kepuasan di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan tanda layang-layang ungu mekar di punggung tangannya. Boom, lautan bunga bergulung dan berubah menjadi gelombang seperti dinding yang muncul di belakangnya. Itu adalah tembok Netherworld, dengan 3000 bunga Netherworld bermekaran di dinding. Setiap bunga mengandung kekuatan Netherworld yang kuat. Ketika Lin Yun menyuntikkan niat pedang ke dalamnya, dia mengulurkan tangannya dan mengayunkan pedang ilahi dengan menjentikkan jarinya. Ups! 3000 cahaya pedang bermekaran dari benang sari, dan cahaya pedang itu menderu-deru. Setiap cahaya pedang menghancurkan udara dan memusnahkan semua kehidupan di tempat yang dilewatinya. Aura dunia bawah menyatu dengan tujuan pedang galaksi, dan setiap cahaya pedang mengandung unsur mematikan dan berbahaya. Bahkan seorang semi-suci di alam King Yuan akan merasa sangat tidak nyaman setelah dia disentuh. Netherworld Ki dapat merusak Holy Ki, dan niat pedang galaksi dapat menembus pertahanan Holy Ki. Penggabungan keduanya membuat keduanya tak terkalahkan. Lin Yun berdiri dengan ganas, dan 3000 kelopak di belakangnya dituangkan ke punggung tangannya, dia membengkokkan jari-jarinya menjadi busur dan menekan ibu jarinya di jari tengahnya, mengumpulkan kekuatan seperti bulan purnama. Ledakan. Di atas kepala, muncul bunga dunia bawah dengan diameter 100 kaki, kelopaknya terus berputar seperti lubang hitam mengerikan yang menelan segalanya. Lin Yun begitu bersemangat sehingga dia tiba-tiba teringat bahwa dalam deskripsi pedang ilahi, dikatakan bahwa setelah mencapai puncak kultivasi, seseorang dapat menghancurkan bintang dengan menjentikkan jarinya. Saat itu saya pikir itu berlebihan, tapi sekarang sepertinya mungkin. Lin Yun mendongak dan melihat puncak terpencil setinggi 1000 kaki berdiri 100 mil jauhnya. Ledakan. Dengan menjentikkan jarinya, puncak gunung itu meledak dan berubah menjadi debu yang berterbangan di udara. Ini. Lin Yun membuka mulutnya sedikit tidak percaya. Sangat cepat. Bahkan dia tidak melihat dengan jelas cahaya pedang yang keluar, hampir begitu ditembakkan, puncak gunung langsung berubah menjadi ketiadaan. Bang bang bang. Tubuh Lin Yun berbalik, dan pedangnya terkunci, menghancurkan 9 puncak yang terisolasi satu demi satu, dan seluruh tanah bergetar hebat.
Tapi dia hanya mengeluarkan sedikit keringat di dahinya, dan bunga Netherworld sepanjang 100 kaki di atas kepalanya masih bersinar, tapi sedikit redup. Lin Yun mendongak dan menemukan serangkaian garis yang terhubung di Nether Flower, seperti formasi kuno dan misterius. Formasinya sangat rumit, satu lapisan di dalam lapisan lainnya. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan kode pedang Taixuan. Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat memahami pola formasi ini, dan hanya dapat menebak secara samar bahwa pola tersebut terkait dengan kode pedang Taixuan. Apa yang kamu lakukan? Jangan merobohkan rumah. Guncangan yang berulang kali mengejutkan Xiao Bingfeng, dan matanya yang berair menatap Lin Yun dengan sedih. Lin Yun tersenyum dan dengan cepat melepaskan bunga neter dari langit. Teknik pedang Shen Xiao yang tertinggi dan sempurna memberkati niat pedang galaksi, dan itu sangat kuat sehingga dia sedikit terkejut. Dia sedikit terlalu bersemangat sekarang. Untungnya, aku tidak melukai pohon suci kaisar yang berharga, jika tidak, bajingan sepertimu akan sangat tampan. Xiao Bingfeng memutar matanya ke arah Lin Yun dan membelai daun pohon sicamore dengan sedih. Pohon suci Wutong juga ajaib, energi dunia bawah dikatakan dapat merusak segala sesuatu dan menghancurkan semua kehidupan, tetapi tidak dapat menyerang benda ini sama sekali. Lin Yun, apakah kamu sudah mencapai terobosan dalam kultivasimu? Xiao Bingfeng tiba-tiba menoleh dan berkata dengan terkejut. Lin Yun mengangguk. Setelah menyempurnakan 9 kelopak bunga Netherworld, tingkat budidayanya secara alami menerobos ke nirwana 8 yuan. Jika di masa lalu, jika tingkat kultivasi ditingkatkan 1 tingkat, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Namun menghadapi semi-sein alam King Yuan, nirwana 7 yuan dan nirwana 8 yuan saja tidak cukup untuk dilihat. Bahkan nirwana 9 yuan tidak begitu penting, jika kita harus membicarakannya, mungkin nirwana 10 yuan yang legendarislah yang dapat menghasilkan perubahan kualitatif. Duduklah. Melihat Lin Yun tidak memperhatikan, Xiao Bingfeng menariknya untuk duduk di depannya dan berkata, sekarang kultivasimu telah menembus nirwana 8 yuan, kamu selangkah lebih dekat ke jalan suci. Aku akan memberikan kamu khotbah. Lin Yun tampak sedikit terkejut, tidak menyukai penampilan serius kaisar. Xiao Bingfeng tiba-tiba berkata dengan marah, dasar bajingan, duduklah dan duduk diam. Jarang sekali aku sedang dalam mood yang baik untuk berkhotbah kepadamu, jadi dengarkan saja baik-baik. Lin Yun melihatnya marah dan menenangkan ekspresinya, lalu duduk tegak. Faktanya, dia juga tahu bahwa kaisar khawatir dia akan kalah dalam pertarungan dengan Feng Xiaoyu, jadi dia menjelaskan rahasia jalan suci kepadanya terlebih dahulu. Kurang lebih begitu. Saya ingin bertanya, tahukah Anda apa aturan jalan suci yang saya sebutkan? Xiao Bingfeng menunjukkan ekspresi puas dan melanjutkan, apa yang kita kembangkan adalah melampaui yang biasa dan menjadi orang suci. Kemanusiaan adalah hal yang umum di dunia dan tidak menyentuh esensi waktu. Tetapi begitu Anda menjadi orang suci, itu akan terjadi. Berbeda. Anda akan menjelajahi segala sesuatu di dunia. Esensi, memahami kembali dunia, dan mencapai keadaan transendensi. Lin Yun segera mendengarkan dan berhenti memikirkannya. Aturan jalan suci adalah prinsip berjalannya segala sesuatu di dunia. Misalnya umur panjang yang tidak dapat diubah, bunga layu dan mekar, jarak dalam ruang, dan lamanya waktu. Ini semua adalah aturan tertentu. Orang biasa, tidak peduli bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar mendeteksi aturan-aturan ini. Ini adalah aturan yang relatif rumit, dan ada juga beberapa aturan sederhana, seperti nyala api, transpirasi uap air, dan daun berguguran, yang juga mengikuti aturan tertentu. Hukum alam yang tampaknya biasa ini adalah tujuan yang terus-menerus dieksplorasi oleh para biksu suci, dan kemudian mereka terus memahami, mempelajari, dan mempraktikkannya. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menjadi semi-suci dan kemudian melangkah ke alam suci. Pembicaraan Xiao Bingfeng sangat rinci dan berlangsung selama setengah hari, dia berbicara tentang banyak jalan alam yang umum dan juga berbicara tentang banyak aturan langka dari jalan suci. Astronomi, geografi, semua makhluk hidup, semuanya termasuk, dan semuanya bisa menjadi Tao. Dia sepertinya tahu segalanya, dan dia bisa memahami aturan jalan suci apapun dari yang paling sederhana hingga yang paling mendalam, membuat Lin Yun memahaminya dengan jelas. Pengalaman jalan suci itu sepertinya telah membuka dunia baru bagi Lin Yun, sejelas pencerahan. Banyak hal yang tidak dia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas baginya, dan banyak kebenaran terus menyatu dalam pikirannya. Kata-kata Xiao Bingfeng sepertinya mengandung makna tersembunyi, dan Lin Yun, di lautan pedang di antara alisnya, mencoba mewujudkannya dengan niat pedangnya.
Di persimpangan kedua prinsip tersebut, terdapat ritme Tao yang tak kasat mata yang terus-menerus merangsang. Itu sangat bagus, kata Lin Yun tanpa sadar. Itu wajar. Aku pernah mendengar khotbah orang dewasa itu sebelumnya. Saat itu, aku masih kecil, mengikuti pemimpin klan. Adegan itu sangat mengejutkan. Bisa disebut kedatangan ribuan orang dari seluruh dunia, pertemuan itu. Dari ribuan orang, orang agung itu memegang konstitusi surgawi di mulutnya dan membabarkan dharma, dan teratai emas muncul dari tanah. Xiao Bingfeng cukup bangga dan melanjutkan, lihat ke belakangmu. Lin Yun menoleh ke belakang dan menyadari bahwa 13 bunga ilusi dan bunga asli telah muncul di belakangnya pada suatu saat, yang masing-masing berisi pesona Tao yang berbeda. Mereka sangat aneh, tetapi mereka terasa sangat akrab bagi Lin Yun, seolah-olah mereka berasal dari darahnya. Klik. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan ketika dia menyentuhnya, bunga-bunga itu pecah seperti gelembung-gelembung mimpi. Apa ini? Lin Yun kagum. Ini adalah aturan-aturan jalan suci yang telah kamu pahami. Kamu belum mencapai alam tersebut, tetapi kamu telah memahami aturan-aturan ini. Begitu kamu memasuki alam Yuan Semi-Sein ungu di masa depan, kamu akan langsung menguasainya. Aturan jalan suci, tapi itu semua jalannya bukan apa-apa. Xiao Bingfeng berkata dengan acuh tak acuh. Hanya di alam Yuan ungu seseorang dapat memahami aturan jalan suci. Kata Lin Yundao. Benar. Alam King Yuan hanya mengubah energi nirwana menjadi energi suci. Tentu saja, ini cukup menakutkan. Kamu tahu betapa menakutkannya energi suci itu jauh lebih baik daripada aku, kata Xiao Bingfeng sambil tersenyum jahat. Lin Yun disiksa oleh energi suci berkali-kali, dan menderita hidup dan mati yang sangat menyakitkan beberapa kali, baru kemudian dia perlahan-lahan belajar bagaimana melawannya. Namun dikatakan konfrontasi, namun nyatanya berusaha untuk tidak mencemari diri dengan energi suci. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Half Sein berbeda dari alam besar lainnya, dan telah mengalami perubahan kualitatif yang tak terbayangkan. Energi suci begitu kuat bahkan Lin Yun tidak dapat bersaing dengan energi nirwana. Di masa lalu, di alam besar, dia mengandalkan pengetahuan mendalam dan kekuatan fisiknya untuk melawan, dan bahkan menghancurkan lawannya secara bergantian, tetapi setengah suci tidak dapat melakukan ini lagi. Ki suci memang menakutkan. Di puncak alam King Yuan, seseorang seharusnya bisa mengubah semua ki nirwana menjadi ki suci. Mata Lin Yun bersinar terang, menandakan sesuatu. Benar, jadi Feng Xiaoyu tidak mudah diajak main-main. Sekalipun dia babi, kamu tidak bisa meremehkannya, kata Xiao Bingfeng tegas. Lin Yun tersenyum, jika Feng Xiaoyu mendengar ini, dia akan sangat marah. Saya hanya membuat analogi. Karena dia adalah tuan muda desa, dia pasti luar biasa. Xiao Bingfeng mengoreksinya dengan enggan ketika dia melihat Lin Yun tertawa. Tidak apa-apa, teruslah bicara, kata Lin Yundao. Setelah semua energi suci diubah, Anda dapat mencoba memahami aturan jalan suci. Sekalipun itu hanya jalan yang paling biasa, begitu Anda berhasil, itu akan luar biasa. Xiao Bingfeng berkata dengan sangat serius, sebenarnya, hanya mereka yang berada di alam Yuan ungu yang telah benar-benar memasuki jalan suci yang dapat dianggap sebagai setengah suci, karena mereka menguasai aturan jalan suci. Lin Yun berkata sambil berpikir, kamu baru saja berbicara tentang cara-cara kecil, jadi ada cara yang tinggi dan rendah. Saya pernah mendengar Master Pedang Ziyuan berkata sebelumnya bahwa reinkarnasi adalah salah satu jalan abadi, lebih kuat dari ruang dan waktu, tetapi semuanya sia-sia dalam wajah takdir. Xiao Bingfeng mengangguk, ada 9 jalan abadi di bawah jalan surga. Reinkarnasi dan takdir adalah jalan abadi. Selain itu, ada 7 jalan abadi, sebab dan akibat, waktu, kebenaran, ruang, tai chi, kekacauan, dan 5 elemen. Lin Yun sedikit mengernyit dan berkata, bukankah ilmu pedang itu abadi? Xiao Bingfeng tidak marah setelah disela, dan mengangguk, tidak, pedang adalah salah satu dari 36 cara tertinggi, tetapi ada level tinggi dan rendah, dan tidak ada batasan untuk keterampilannya.